光明龙神蝶，一魂真身，光明龙神。冰帝之身。再来！这一招是什么？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-134, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuho berhadapan dengan Long Xiaoyou, yang tujuan Long Xiaoyou ingin menewaskan Hu Yuho karena telah disuruh oleh Ye Shihui. Dan di saat pertemuan Hu Yuho dan juga Long Xiaoyou, di sana juga ternyata adanya Tang Wutong yang datang untuk membantu Hu Yuho juga. Dan setelahnya pun Long Xiaoyou memindahkan mereka berdua ke tempat yang terpencil untuk melakukan pertarungan, yang singkatnya pun pertarungan terjadi di antara mereka, yang kekuatan Hu Yuho bisa sampai memojokkan dari Long Xiaoyou dan mereka hampir saja bisa kabur, tetapi sayangnya mereka pada akhirnya gagal untuk kabur. Dan setelahnya mereka akan melanjutkan kembali pertempuran dengan di sini Tang Wutong yang akan maju duluan karena Hu Yuho yang harus perlu memulihkan tenaganya setelah pertarungan sebelumnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Tang Wutong yang telah mempersiapkan diri untuk maju melawan Long Xiaoyou, yang di sana Long Xiaoyou merasakan kekuatan aura dari Tang Wutong berupakan naga cahaya kupu-kupu, yang hal itu membuat Tang Wutong dan juga Hu Yuho kaget dengan lonjakan kekuatan dari Tang Wutong. Dan setelahnya pun Tang Wutong maju menghadapi Long Xiaoyou, yang langsung pun terjadi pertarungan duel di antara mereka berdua. Yang dalam pertarungan tersebut Tang Wutong mespam teknik keterampilan jiwanya, keterampilan jiwa cambukan naga, keterampilan jiwa amarah naga, dan keterampilan jiwa lainnya, yang pertarungan tersebut tanpa Tang Wutong lebih mendominasi daripada Long Xiaoyou. 第二魂技光明龙神斩。 Yang di sana juga Hu Yuho melihat pertarungan ini adanya unsur bertolak belakang di antara kekuatan dari Long Xiaoyou dan juga Tang Wutong, yang dimana satunya Tang Wutong merupakan keterampilan naga cahaya, yang Tang Wutong memiliki keunggulan dengan jiwa naga cahaya kupu-kupunya. Tetapi Hu Yuho menyadari hal ini tidak akan bisa bertahan lama karena unsur kekuatan mereka berdua yang berbeda level, dengan Long Xiaoyou berada di atas Tang Wutong yaitu limit The Luo. Jadinya pun Hu Yuho ingin segera untuk bisa memulihkan kondisi tubuhnya agar bisa membantu Tang Wutong. Yang dalam peraduan tersebut di sana Long Xiaoyou mengakui serangan yang dimiliki oleh Tang Wutong memiliki aura yang cukup mengerikan bagi kekuatannya, yang perasaan seperti ini sudah lama sekali tidak pernah dirasakan oleh Long Xiaoyou. Tetapi Tang Wutong mengatakan kalau ia masih belum selesai, yang setelahnya pun Tang Wutong melepaskan keterampilan jiwa ketujuhnya, yaitu bentuk sejati dari naga cahaya kupu-kupu, yang tanpa tampilan Tang Wutong berubah kembali, yang dengan mencolok rambutnya Tang Wutong berubah menjadi warna emas. 光明龙神蝶， Dan di sini Tang Wutong merasa lebih percaya diri karena posisinya lebih unggul daripada Long Xiaoyou, yang juga Hu Yuho merasakan keunggulan ini. Hu Yuho pun dengan segera langsung mendukung Tang Wutong juga untuk bisa semakin meningkatkan persentase mereka, yaitu dengan Hu Yuho yang merubah keterampilan jiwanya dengan ia kembali ke wujud dari transformasi Kaisar Es. Dan setelahnya pun Hu Yuho dan juga Tang Wutong mereka berdua maju menyerang Long Xiaoyou. 一魂真身，光明龙神。冰帝之身。 Yang peraduan epik pertarungan jarak dekat antara Hu Yuho dan juga Tang Wutong yang menyerang Long Xiaoyou membuat Long Xiaoyou terpojokan, dan sampai pada akhirnya Hu Yuho dan juga Tang Wutong mereka menggunakan keterampilan jiwa kartu truf mereka
yaitu Huiho menggunakan keterampilan jiwa dari penyatuan kekuatan Kaisar SPR dan juga Ratu Salju, ditambah dengan Tang Wutong menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, yaitu Raungan Naga, yang serangan itu semakin memojokkan Long Xiaoyou. 龙神咆哮， Dan Huiho juga langsung menambahkan lagi keterampilan jiwanya, yaitu ia melepaskan teknik telapak tangan Kaisar Es, dan setelahnya ditambah dengan teknik telapak tangan kerinduan Wandong. 来人来！这一招是 Yang hal itu semakin membuat Long Xiaoyou terpojok, apalagi teknik telapak tangan Wandongnya Huiho membuat Long Xiaoyou menjadi kebingungan karena tiba-tiba saja ia merasakan aura-aura nostalgia yang membuat dirinya teringat kenangan masa lalu waktu semasa mudanya bersama dengan Mu'an dan juga Ye Xihui, yaitu kenangan indah mereka dulunya. Yang setelah semua serangan bertubi-tubi tersebut, Huiho melihat bahwasannya situasi ini telah berhasil untuk memojokkan Long Xiaoyou, yang hal ini memberikan harapan untuk mereka bisa memenangkan pertarungan, yang di sana Huiho ingin untuk melepaskan teknik terakhirnya, yaitu teknik ledakan es, yang juga Huiho meminta bantuan kepada Tang Wutong untuk melepaskan teknik terakhir kembali untuk bisa memastikan kejatuhan dari Long Xiaoyou, yang di sana Tang Wutong menerima ajakan Huiho dan mereka berdua pun melepaskan teknik mereka berdua kembali. Tetapi sayangnya di saat itu Long Xiaoyou yang melakukan perlawanan menggunakan teknik naga kegelapannya, yang terjadi peraduan di antara mereka. Setelahnya, Huiho tidak mengetahui apakah mereka telah berhasil untuk mengalahkan Long Xiaoyou, yang tanpa sekarang juga situasi dari Tang Wutong dan juga Huiho, mereka berdua sekarang sudah sangat kelelahan dan juga tubuh mereka dipenuhi akan luka yang bahkan membuat mereka tidak bisa untuk bangkit lagi. Dan ternyata sayangnya Long Xiaoyou yang masih belum dikalahkan, yang bahkan tanpa tubuhnya Long Xiaoyou kembali dengan tanpa adanya luka. Tetapi di sana Long Xiaoyou mengakui semua serangan yang telah dilepaskan oleh Huiho dan juga Tang Wutong merupakan serangan yang mampu untuk memojokkan dirinya, dan Long Xiaoyou memuji mereka berdua sebagai jenius berbakat pada generasi sekarang yang bahkan melampaui generasi lama, yaitu generasinya Long Xiaoyou. Apalagi di sini Long Xiaoyou melihat Tang Wutong seperti dirinya mengingat masa lalu yang waktu ia pertama kali melihat Ye Xihui, karena mereka berdua memiliki kesamaan yang dimana mereka berdua cantik serta memiliki kekuatan yang besar. Tetapi Long Xiaoyou mengatakan kalau situasi sekarang telah berakhir bagi mereka berdua. Tetapi sekarang Long Xiaoyou ia tidak memilih untuk langsung mengakhiri mereka berdua, tetapi Long Xiaoyou ingin melakukan permainan lagi untuk mereka berdua, yang dimana Long Xiaoyou mengeluarkan belati gelap, yang belati tersebut juga mengandung unsur racun gelap yang tidak akan bisa untuk ditahan oleh kekuatan unsur cahaya ataupun kekuatan ultimate esnya Huiho. Dan di sana Long Xiaoyou membuat permainan yang dimana Huiho memilih untuk menggunakan belati itu menusuk dirinya sendiri atau menyiksa Tang Wutong yang dengan unsur racun kegelapan, maka belati itu akan lebih menyakitkan kepada tubuh Tang Wutong. 我就让他帮你刺一刀了。 Dan Long Xiaoyou memberikan penuh pilihan ini kepada Huiho, yang dimana jika Huiho memilih dirinya sendiri untuk menerima tusukan dari belati tersebut, maka Tang Wutong tidak akan menerimanya. Tetapi di sini Huiho harus untuk menusuk belati itu secara penuh pada tubuhnya sampai tertembus untuk bisa terhitung sesuai keinginan dari Long Xiaoyou. Huiho pun merendahkan Long Xiaoyou dengan menganggap ternyata Long Xiaoyou merupakan limit dulu yang sangat kejam, karena dengan kekuatannya ia lebih memilih untuk menggunakan permainan mengancam mereka berdua. Long Xiaoyou tidak peduli dengan hal tersebut. Yang terpenting di sini Huiho dan juga Tang Wutong harus mengikuti permainannya. Huiho mau tak mau mengikuti permainan dari Long Xiaoyou, yang di sana Huiho pun meminta kepada Long Xiaoyou untuk menepati janjinya. 你说话算话。
Setelahnya pun Huiho mengambil belati tersebut dan menusuk tubuhnya sendiri sampai belati itu menembus tubuhnya Huiho. Yang di sana Long Xiao juga mulai menghitung setiap tusukan dari Huiho, dan di sana Tang Wutong merasa tidak tega melihat hal tersebut. Long Xiao pun memberikan kesempatan kepada Huiho, jika Huiho tidak mampu untuk menahan semua tusukan tersebut, maka Huiho bisa untuk membagikannya kepada Tang Wutong. Tetapi Huiho tidak mau, ia tetap menusukkan belati tersebut kepada tubuhnya sendiri. Yang di sana juga sambil menusukkan belati itu, Huiho ingin berbicara kepada Tang Wutong. Yang di sana pun Tang Wutong mau untuk mendengarkan Huiho, yang dimana Huiho mulai bercerita mengenai Wandong, yang dimana kenangan masa lalu Huiho bersama dengan Wandong, yaitu pertemuan pertama mereka dengan Wandong yang masih laki-laki pada masa itu. Yang di sana Huiho mengakui pertemanan antara mereka berdua sangat erat, tetapi Long Xiao menyuruh kepada Huiho untuk melanjutkan penusukan belati tersebut, dan Huiho pun menusukkan belati itu yang sekarang sudah sampai tusukan yang keempat. Dan sambil menusukkan belati itu, Huiho kembali melanjutkan ceritanya yang intinya mengenai kenangan masa lalu Huiho dan juga Wandong, seperti mereka berdua yang bisa melakukan fusi roh dan juga mengendong Akademi Shrek pada kompetisi, yang sampai mereka menjadi 7 monster Shrek, dan sampai ke cerita Huiho yang menyadari bahwasanya Wandong merupakan perempuan yang setelahnya mereka masuk ke dalam cinta yang serius. Dan selanjutnya cerita lagi yang berasal dari lembah Danau Qiankun, yang singkat cerita semua cerita ini adalah untuk Huiho bisa memastikan apakah Tang Wutong ini adalah Wandong, yang sebenarnya pada bagian cerita ini cerita yang telah disampaikan oleh Huiho sedikit untuk memulihkan ingatan dari Tang Wutong, yang sampai Tang Wutong bisa melihat sedikit flashback di antara kenangan masa lalunya bersama dengan Huiho dulu waktu ia masih menjadi Wandong. Tetapi segel Trisula yang berada di dahinya Wandong mencegah ingatan tersebut untuk tidak muncul, yang sepertinya karena segel itu yang menjaga ingatan Wandong tidak masuk ke dalam Tang Wutong kembali, yang sampai pada tusukan ke-8 tubuhnya Huiho sudah sangat lemah, yang bahkan ia hampir terjatuh pingsan. Dan di sana Huiho yang melihat responnya dari Tang Wutong yang masih tidak mengerti apa-apa membuat Huiho pun kecewa, karena harapannya kalau Tang Wutong ini adalah Wandong ternyata keliru, karena semua cerita tersebut tidak membuat Tang Wutong mengingat dirinya sebagai Wandong. Dan di sini pun Huiho semakin patah hati, dan di sini Huiho bertekad untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan ia memberikan tusukan terakhir, yaitu tusukan ke-9 ke arah dari jantungnya. Yang juga sambil tusukan terakhir Huiho memberikan pesan kepada Tang Wutong, yang dimana jika nantinya Tang Wutong di masa depan nanti bertemu dengan sosok perempuan yang mirip sekali dengan dirinya alias Wandong, Huiho meminta kepada Tang Wutong untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada Wandong, karena Huiho tidak ingin Wandong bersedih dan agar Wandong bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan setelahnya tusukan ke-9 dilancarkan ke arah jantung dari Huiho, dan setelahnya juga Huiho langsung kehilangan kesadarannya. Dan untuk Long Xiao yang merasa puas melihat kejadian ini karena Long Xiao memiliki sebuah tujuan lain kepada Huiho. Dan sedangkan untuk Tang Wutong yang merasa sangat bersedih atas pengorbanan Huiho kepada dirinya, yang saking sedihnya Tang Wutong segel Trisula pada dahinya Tang Wutong tiba-tiba saja pecah, yang menandakan akan adanya sebuah perubahan besar kepada Tang Wutong. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kondisi Huiho yang sudah berada di kondisi kritis akibat siksaan sebelumnya, tetapi di sini nantinya Long Xiao tidak akan menewaskan Huiho, dan bahkan nantinya Huiho akan bisa dibawa kembali ke Akademi Shrek. Tetapi atas apa yang telah dilihat oleh Tang Wutong sebelumnya, yaitu pengorbanan Huiho kepada dirinya, hal itu membuat Tang Wutong merasa bimbang dan juga overthinking, karena kejadian sebelumnya Huiho yang rela hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Dan setelahnya di tempat dari Sutyendra dan juga Juzi, di sini mereka berdua akan membicarakan mengenai keturunan mereka, yang di sini nantinya Sutyendra akan menggunakan Juzi sebagai wadah keturunannya, tetapi di sini bukan berasal dari Sutyendra karena Sutyendra yang mandul, dan Sutyendra akan menggunakan cairan dari keluarga lainnya untuk bisa memberikan keturunan kepada Juzi, yang nantinya agar keturunan mereka seolah-olah berasal dari mereka berdua. Dan sedangkan nantinya Huiho yang telah kembali pulih, ia akan mencoba untuk mencari informasi mengenai ingatan dari Sageroh yang telah ia ambil sebelumnya untuk bisa menemukan keberadaan dari Ma Xiaotao dan juga Tangya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur
menghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 光明龙神蝶，逆根真身，光明龙神。明帝之身。